Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang kasus anak yang tega meracuni keluarganya sendiri. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kasus kematian ibu dan dua anaknya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara terungkap. Polisi kini menetapkan tragedi tersebut sebagai kasus pembunuhan berencana. Dalam rekaman sebuah kamera pengawas, tampak tersangka pelaku mengendarai sepeda motor sambil mengenakan jas hujan dan membawa sebuah panci sehari sebelum kejadian. Menurut keterangan polisi, panci tersebut kemudian digunakan untuk meracik minuman teh beracun yang menewaskan korban. Berdasarkan hasil penyidikan, setelah tiba di rumah setelah merayakan malam tahun baru, tersangka mulai menjalankan rencananya meracik racun yang kemudian dimasukkan ke dalam panci untuk dijadikan minuman teh. Tersangka diketahui memiliki motif dendam karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh keluarganya. Duh, setega itu ya, sampai bisa meracuni keluarga sendiri. Aduh. Kepolisian mengungkap kasus kematian satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara yang ditemukan dengan bulut berbusa. Motif tersangka melakukan pembunuhan berencana dengan meracuni keluarganya menggunakan racun tikus akibat dendam. Misteri kematian satu keluarga di rumah kontrakan Jalan Warakas 8, RT 6, RW 10, Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, awal Januari lalu akhirnya terkuak. Kepolisian Metro Jakarta Utara mengungkap tersangka ASJ 22 tahun meracuni ibu, kakak, dan adik kandungnya menggunakan racun tikus. Menurut polisi, perbuatan ASJ meracuni keluarganya sudah direncanakan. Tersangka membeli racun tikus pada 31 Desember 2025 dan kemudian meracuni ibu serta kedua saudara kandungnya pada 2 Januari 2026. Dari pemeriksaan polisi, tersangka ASJ mengakui perbuatannya karena dendam kepada keluarga. Tersangka merasa diperlakukan berbeda. Polisi menyita beberapa barang bukti berupa panci yang digunakan pelaku untuk meramu racun, gelas, sendok, rekaman CCTV, serta ponsel korban dan tersangka. Tidak ditemukan adanya kekerasan fisik pada korban, namun tim Puslapor Polri menemukan zat zinc phosphide atau senyawa racun tikus di tubuh korban. Kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun tiga korban tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami, motivasi dari pelaku adalah dendam kepada keluarganya karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh. Tapi benar tega banget gitu ya, gara-gara dilakukan berbeda gitu sampai bisa menghabisi keluarga sendiri dengan racun gitu. Jadi kayak mungkin perasaannya udah nggak ada lagi gitu, keterikatan antara anak dan keluarganya sendiri gitu ya. Jadi itu benar-benar parah, mungkin sudah kronik, jadi udah lama dilakukan sehingga mereka tuh bisa melakukan hal seperti itu. Kalau misalnya baru sekali dua kali ya mungkin kita juga mesti toleransi, tapi kalau misalnya udah mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, nah sampai pada titik tertentu orang tuh sudah breakpointnya tuh udah sampai pecah gitu ya. Jadi udah benar-benar di puncak dan berani melakukan hal seperti ini, berarti kan sudah udah nggak ada harapan lagi untuk menjalin keluarga yang harmonis di antara anak dan orang tua misalnya atau keluarganya sendiri. Dan bukti toksikologi Puslapor Polri, polisi menyimpulkan kematian dari ibu, kakak, dan adik kandung dari tersangka karena racun tikus. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pidana pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan, serta kekerasan pada anak. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, bagi racun tikus tuh emang racun yang paling sulit untuk dideteksi karena kan tikus tuh biasanya dia tuh sangat waspada ya, baunya beda ataupun rasanya beda itu pasti akan dicurigai oleh tikus. Makanya racun tikus tuh biasanya racun yang tidak berbau ataupun tidak berasa karena untuk mengelabui indera dari si tikus tersebut. Makanya ketika dimasukkan ke dalam minuman itu mungkin tidak memberikan rasa ataupun bau yang berbeda ya, jadi akan sulit untuk dibedakan dengan minuman yang tidak diracuni ya, mungkin seperti itu. Makanya para korban ini itu meminum minuman itu tanpa ada rasa curiga gitu kan. Nah akhirnya meninggal gara-gara mengkonsumsi minuman tersebut ya, jadi kasihan banget tuh ya. Kasus keracunan ibu dan dua anak di Warakas, Jakarta Utara ditetapkan sebagai kasus pembunuhan berencana. Tersangka membunuh ibu dan dua saudara kandungnya dengan racun tikus. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku dendam kepada keluarganya. Lantas bagaimana melihat perilaku mental dan juga motif pelaku yang tega menghabisi nyawa ibu dan dua saudaranya? Untuk bahasnya telah hadir di studio kriminolog UI Mbak Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Apa kabar Mbak Hanifah? Alhamdulillah sehat. Ya, Mbak Iva, melihat kasus ini di mana ada seorang anak yang membunuh saudara dan juga ibu kandungnya begitu ya. Seberapa ekstrim sebenarnya kasus ini di perspektif kriminolog? Ya, jadi ini kan tergolong kasus femilisida gitu ya.
Jadi familisida itu sebuah kasus yang pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga dari keluarga itu sendiri karena sebab-sebab tertentu. Artinya ada kasus internal atau kondisi-kondisi internal yang sudah lama tidak terselesaikan. Dan biasanya karena ini kasus internal, maka orang-orang di sekitar menganggap ini adalah dapur orang, sehingga seringkali tidak diketahui oleh orang lain. Dan Nah, biasanya itu juga jadi kalau masalah. menurut orang luar, masalahnya adalah masalah-masalah sederhana. Padahal masalah yang dianggap sederhana, misalnya sering dimarahin, sering dibedakan, itu membuat Lama-lama seseorang bisa menumpuk ya ya. betul sekali. Dan itu ketika tidak diselesaikan, tidak ada regulasi emosi, maka anak ini akan melakukan hal-hal destruktif atau perilaku ekstrim yang bisa membunuh atau menghilangkan nyawa anggota keluarga yang lain. Ya, baik Pak. Jadi kayak masalah itu terakumulasi, jadi bertumpuk. Jadi kan masalah kecil, tapi karena terus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, itu menyebabkan orang itu bisa stres juga, tekanan tadi karena nggak ada pelampiasan gitu. Jadi ketika mau melampiaskan itu secara keseluruhan gitu. Jadi perbuatan-perbuatan yang ekstrim itu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu melampiaskan emosinya dengan baik. Ya jadi terus ketumpuk, akhirnya ya itu ketika mau dilampiaskan ya dikeluarkan dengan cara-cara yang ekstrim juga. Kalau misalnya dia cerita gitu ya, kalau misalnya dia lebih terbuka ya itu mungkin mereka tuh nggak terlalu ekstrim ya melampiaskannya sampai meracuni keluarga sendiri. Ya jadi harus dilepaskan secara perlahan emosinya supaya tidak ekstrim keluarnya, tidak langsung keluar semua gitu. Dan itu sangat berbahaya ketika terjadi kayak bom waktu lah gitu. Kalau udah meledak itu bisa menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Pelaku ini menggunakan racun tikus Ya, begitu ya. benar. Apakah ini juga menunjukkan bahwa pelaku ini sudah secara matang memikirkan tindakan ini dan bukan semata-mata bawa emosi semata begitu, Mbak? Ya, kalau kita melihat emosinya kan berarti emosinya sudah lama tapi tidak teregulasi. Yang menjadi pembahasan adalah kenapa tidak teregulasi? Bahwa sebetulnya anak dimarahin atau dibedakan itu hampir di semua keluarga itu ada. Nah. Mungkin karena yang satunya punya sakit Normal tertentu tuh. atau ini masih kecil gitu ya. Tapi kenapa dia sampai tega melakukan hal itu? Biasanya karena memang dari kecil dia tidak ada support system. Terus tidak bisa meregulasi emosi tadi itu, tidak bisa menyampaikan melampiaskan kemarahannya, tidak itu bisa ya. melampiaskan, tidak bisa menunjukkan ketidaknyamanannya. Ini yang membuat dia melakukan hal ini, pembunuhan ini. Terkait dengan racun tikus berarti ini kan sesuatu yang sudah terukur. Betul. Gitu. Jadi terukurnya karena ketika dia memberikan racun yang pertama ternyata tidak hilang nyawa, berarti terus lalu dia menambahkan dosis lain untuk melakukan pembunuhan, berarti dia merasa bahwa kondisi yang terjadi itu adalah dehumanisasi namanya gitu ya, menganggap bahwa orang-orang yang disasar untuk dihilangkan nyawanya itu adalah orang-orang yang dianggap menghilangkan harga dirinya, orang-orang yang dianggap menyakiti hatinya. Jadi orang-orang seperti ini dianggap layak untuk ditiadakan, dehumanisasi. Mbak Iva tadi menyebutkan bahwa sebenarnya dinamika seperti ini biasa terjadi di keluarga begitu ya, perilaku yang berbeda begitu. Namun sampai hingga terjadi pembunuhan seperti ini, Mbak Iva, kira-kira faktor terbesar apa sih Mbak yang mempengaruhi pelaku begitu? Apakah faktor mental ataupun pola asuh atau dari lingkungan begitu? Oke, jadi sebetulnya yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan itu adalah yang pertama adalah pola asuh. Kita tidak tahu pola asuhnya keluarga ini seperti apa, otoriterkah atau yang lain gitu ya. Atau mereka melakukan kekerasan sebelumnya sehingga si anak itu merasa bahwa cara menyelesaikan masalah harus dengan cara kekerasan gitu. Yang kedua, peer group. Peer groupnya seperti apa selama ini? Atau lingkungannya kalau dia sudah dewasa ya, karena dia udah berumur 22 tahun berarti kan dia punya lingkungan tertentu. Lingkungannya support untuk menyembuhkan dia, tempat dia untuk mencurahkan hatinya, atau justru lingkungan keras yang membuat dia merasa bahwa melakukan hal keras atau menghilangkan nyawa Itu seseorang itu adalah wajar-wajar sesuatu saja. yang biasa saja. Lalu apakah selama ini dia Ya, jadi mungkin dari keluarga yang nggak bagus gitu ya, nggak harmonis, dan ketika di luar, di lingkungannya, di tempat dia bergaul itu di tempat yang mungkin kurang bisa mengajarkan bagaimana cara melampiaskan emosinya dengan baik. Jadi kayak misalnya dengan kekerasan atau dengan sesuatu yang ekstrim. Nah akhirnya bukannya selesai masalahnya, malah melakukan atau mempunyai solusi yang salah juga gitu ya. Jadi orang-orang yang di sekitarnya atau orang-orang yang bergaul dengan si pelaku itu bukan orang-orang yang mampu atau membenarkan si pelaku ini gitu. Jadi dari dalam ya, internalnya di rumahnya itu udah salah gitu, mungkin cara asuhnya dan sebagainya, dan di luar ketika bergaul itu tidak bertemu dengan orang-orang yang tepat juga. Jadi dua sisi juga nih ya, jadi orangnya bisa melakukan hal-hal yang seperti ini gitu ya, sangat ekstrim sekali ini ya. sehingga memicu perilakunya itu menjadi agresif. Atau yang terakhir, apakah ada gangguan-gangguan mental? Tapi gangguan mental ini kan tidak bisa kita sampaikan begitu saja dari ciri-ciri tertentu, tapi tetap harus ada uji forensik yang menyatakan bahwa dia itu gangguan mental tipe apa gitu, sehingga dia bisa melakukan kekerasan sedemikian rupa. Oke, Banyak Mbak Iva, tadi jenisnya dikatakan tuh ya. bahwa bisa jadi pola asuh juga mempengaruhi begitu ya Mbak ya. Tapi mengingat sebenarnya kan ini ada 3 anak begitu ya. Kenapa hanya 1 orang saja yang merencanakan pembunuhan ini? Apakah itu adalah faktor peer group yang tadi Mbak Iva sebutkan atau seperti apa? Oke, dalam sebuah keluarga itu hampir selalu ada sibling rivalry gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang dianggap seorang anak merasa dibedakan. Padahal mungkin orang tua tidak melakukan hal itu, kecuali memang dilakukan perilaku-perilaku ini, misalnya sering dimarah karena dia malas, tidak berprestasi sehingga dia dibanding-bandingkan. Biasanya orang tua membandingkan antara anak satu dengan anak yang lain. Itu tujuannya untuk memotivasi agar anak yang dibandingkan ini menjadi lebih baik. sama gitu, lebih baik dengan kakaknya atau Betul. adiknya.
Tapi dampaknya malahan lebih negatif iya ya, Mbak betul Diva? sekali, karena masing-masing anak kan cara menerima, cara mengelola perasaannya itu kan berbeda-beda, sehingga ketika dia diberikan motivasi dengan cara membandingkan, itu menurut dia adalah menjatuhkan harga dirinya. Dan ketika ini dilakukan bertahun-tahun sampai dia 22 tahun, kan who knows, kita nggak tahu seberapa besar dan seberapa berat yang dia rasakan, sehingga dia mengambil langkah untuk menghilangkan orang-orang yang dianggap menjadi sumber dari berat Mungkin hidup. saja sudah menumpuk Iya, begitu. betul. Jadi kayak tujuan yang baik ketika disampaikan atau dilakukan dengan cara yang tidak baik gitu ya, itu bisa menjadi salah di mata anak gitu. Jadi tadi kan misalnya kayak cara membanding-bandingkan, tujuannya adalah memotivasi anak tersebut supaya bisa lebih baik daripada sebelumnya, bisa terinspirasi gitu ya, bisa misalnya meniru orang yang sudah dicontohkan tersebut, dibandingkan misalnya dengan saudaranya sendiri, saudaranya lebih bagus, lebih pintar, lebih lebih patuh gitu ya, lebih rajin dan sebagainya. Nah, ketika disampaikan dengan cara yang salah, itu kayak penghinaan bagi anak tersebut, kayak oh, kalau saya dibanding-bandingkan dengan orang yang baik, berarti saya itu lebih buruk daripada orang tersebut. Kalau saya lebih buruk, berarti saya lebih rendah, saya dikucilkan, saya dibully gitu sama keluarganya sendiri gitu ya. Jadi persepsi itu juga sangat penting. Apa yang menjadi tujuan kalau misalnya tidak disampaikan dengan baik, itu akan salah gitu ya, penerimaannya juga. Jadi pola pengasuhan juga harus dibenarkan juga, sehingga terjadi ada kesamaan persepsi. Misalnya orang tua inginnya baik, anaknya juga bisa menganggap hal itu menjadi kebaikan. Bukannya si orang tuanya inginnya baik, tapi gara-gara salah penyampaian, anaknya menganggap itu tuh sesuatu yang salah gitu ya, atau sesuatu yang membuat dirinya itu direndahkan. Ketika sudah direndahkan, apalagi terjadi tadi ya, nggak cuma sekali tapi sudah bertahun-tahun, itu bisa menyebabkan orang tuh terbebani dengan perbandingan tadi gitu, atau direndahkan, gara-gara direndahkan orangnya jadi stres gitu ya. Ya itu juga jadi faktor juga tuh. Ya. Tapi apa sih Mbak kira-kira kesalahan di pola pikir dari tersangka begitu sehingga bisa mengambil keputusan untuk membunuh keluarganya? Iya, karena dianggap tadi dia tuh merasa bahwa namanya dehumanisasi ya, dia merasa bahwa orang ini bukan lagi manusia, tapi sebuah benda atau sesuatu yang dianggap membuat dia itu menjadi tidak nyaman dan layak untuk dihilangkan. Dari beberapa kasus terkait dengan keluarga, banyak sekali yang akhirnya mengarah ke sana. Dia menganggap bahwa orang ini, atau misalnya dia suami istri yang sudah berpisah gitu ya, dia merasa bahwa dia punya pacar lagi gitu ya, anak dari istrinya ini adalah anak yang membuat kehidupannya menjadi lebih tidak nyaman. Akhirnya dianggap harus dihilangkan karena kalau ada anak ini aku nggak happy gitu. Kalau ada anak ini menjadi penghalang. Nah, kondisi-kondisi seperti ini. Kira-kira pelaku memikirkan nggak sih Mbak Diva, ketika keluarga terbunuh dan tidak mempunyai keluarga begitu ya, dia tidak punya keluarga, kedepannya akan seperti apa? Apakah itu akan terlintas juga di pikiran pelaku? Sebetulnya kalau kita lihat usianya, dia sudah berusia 22 tahun. Prefrontal cortex, di mana otak tempat dia itu mengambil keputusan dan melihat konsekuensi, itu sebetulnya sudah jadi. Masalahnya dia berfungsi atau tidak gitu. Sama seperti kita, otak kita kan sudah berfungsi di bagian itu gitu ya. Ketika otak ini sudah jadi tapi tidak berfungsi, alih-alih dia memikirkan konsekuensi, yang penting adalah bagaimana cara emosinya itu terregulasi gitu ya. Bagaimana emosinya itu terselesaikan, kemarahannya selesai gitu. Jadi masalah nantinya seperti apa, ya dia itu dipikir nanti. Tapi dari cara dia membunuh, dia kan sudah melakukan kehati-hatian. Artinya dia sudah mempelajari kapan tepatnya menggunakan apa, dengan menggunakan bahan ABC gitu ya, atau dia memilih menggunakan racun khusus itu dianggap sebagai sesuatu yang mungkin masyarakat luar tidak menganggap bahwa, tidak menunjuk atau tidak menuduh bahwa salah satu anggota keluarganya yang melakukan. Lebih ini juga proses panjang begitu ya Mbak, Ya, ini kan sampai 1 bulan membunuh itu sampai 1 bulan. Jadi begini, Tuh ya, jadi kayak konsekuensi itu sangat penting untuk dipikirkan. Berarti ketika seseorang tuh tega atau mampu ya, atau berani melakukan hal seperti ini, berarti mereka sudah bisa kayak mengambil alih gitu ya, dari perasaannya itu mengambil alih konsekuensi atau pemikirannya. Harusnya dipikirkan secara matang-matang, kalau misalnya melakukan hal ini konsekuensinya bagaimana. Ternyata ketika dia dewasa, pemikirannya tidak begitu matang atau tidak begitu sempurna, sehingga perasaannya itu bisa mengambil alih. Yang penting bisa puas dulu nih, bisa dilampiaskan dulu nih, masalah konsekuensi belakangan aja gitu. Itu yang berbahaya, karena orang yang terlalu reaktif terhadap perasaannya itu, dia tidak memikirkan masa depan setelah perilaku itu atau perbuatan itu dilakukan ya. Jadi pentingnya kita tuh berpikir secara dewasa ya, menyelesaikan masalah dengan benar gitu, mencari solusi dan sebagainya, itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatannya dulu baru difikirkan konsekuensinya. dipelajari itu bukan hanya caranya, tapi bagaimana cara menghindari hukuman gitu ya.
cara mencari alibi ini yang sudah dilakukan. Jadi siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan, terutama pembunuhan ketika dia sudah ada kondisi-kondisi tertentu yang memicu atau trigger tertentu yang membuat dia menjadi Iya, terlebih Mbak Iva, sebenarnya asesmen dari pihak polisi menunjukkan bahwa kondisi mental pelaku ini bisa dikatakan sehat begitu. Iya. Jadi itu menunjukkan memang ada trigger-trigger tertentu ya untuk Iya, betul. pelaku bisa melakukan hal sebegitu ekstrim begitu ya Mbak. Iya, kalau dia itu dinyatakan dalam kondisi mental normal, yang perlu kita lihat adalah apakah dia pribadi yang impulsif, gitu ya. Ada beberapa orang yang impulsif ketika dia itu menghadapi permasalahan, yang penting melakukan dulu. Jadi tanpa emosi, dipikirkan ya, konsekuensinya jadi seperti emosi, apa. aksi, pikirnya nanti, gitu ya. Ya. Karena kalau kita lihat kan yang seperti ini kan dia nggak memikirkan nantinya seperti apa, tapi yang penting adalah ketika saya emosi, saya harus melakukan aksi tertentu, gitu, walaupun dengan perencanaan panjang. Nah, kembali lagi, Jadi kayak perasaannya tuh mengambil alih ya, emosinya itu mengambil alih tindakannya yang harusnya dipikirkan secara logika, akhirnya tidak mampu gitu ya dipecahkan gitu ya. Jadi kayak gini hasilnya, emosinya dulu yang penting tersampaikan, terlampiaskan, baru dipikirkan resikonya apa, konsekuensinya apa dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus berpikir secara dewasa, memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Apakah konsekuensinya bakal baik atau tidak, itu akan menentukan apakah kita akan melakukan perbuatan tersebut. Kalau misalnya tadi ya perbuatan itu bakal jadi tindak pidana, bakal merugikan diri sendiri, ya buat apa dilakukan? Lebih baik kita cari solusi lain yang lebih bisa menyelesaikan masalah kita secara lebih damai gitu ya. Jadi nggak perlu cara-cara ekstrim untuk menyelesaikan masalah gitu ya. dengan kondisi-kondisi mental yang normal tapi punya kemarahan yang luar biasa ini di di dalam lingkungannya itu dia berada dalam lingkungan yang baik. Kalau dia tidak berada dalam lingkungan yang baik, ya Tapi dia biasanya dalam case seperti ini, kasus seperti ini Mbak Iva, apakah biasanya ada penyesalan setelah pelaku ini melakukan aksi nekatnya itu? Nah, itu kalau juga dia penting menganggap tuh. korban ini adalah orang-orang atau sesuatu yang dianggap sebagai yang membuat dia itu menjadi marah, yang membuat dia benci, ya dia puas gitu. Malah Jadi ada terpuaskan. penyesalan. Bahaya Jadi sekali emosional itu ya. numbing. Mungkin setelah dia melakukan, dia nol saja gitu ya. Dia merasa puas, lalu dia nol kebingungan dengan perasaannya. Ketika sudah beberapa lama, baru ketika dia sadar 100% baru dia merasa menyesal. Mungkin itu penyesalan pun itu baru karena muncul. ya betul. Itu pun kalau sudah ada pihak-pihak luar yang berusaha untuk mengedukasi Iya. atau memberikan treatment tertentu, baru emosi yang normal itu muncul lagi. Tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin dia emosional numbing karena dia merasa puas. Orang-orang yang dianggap sebagai penghalang membuat hidupnya tidak nyaman itu sudah dihilangkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Iva, dan tentunya kita harapkan bahwa kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya ya, dan ini juga menjadi teguran untuk orang tua begitu ya, untuk membenarkan pola asuh untuk anaknya ke depannya. Terima kasih. Jadi mungkin yang bisa kita pelajari ya dari kasus di mana anaknya itu tega meracuni keluarga sendiri sehingga tewas. Dia maupun kejadian ini tidak terjadi di banyak tempat gitu ya, karena ya kita tahu bahwa racun tikus tuh sesuatu yang dijual secara bebas. Nah, kalau misalnya dijual secara bebas berarti kan kalau misalnya mau disalahgunakan itu bisa saja dilakukan. Makanya ini sangat berbahaya sekali pola pikirnya, sehingga bisa membahayakan orang-orang yang mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang telah diracuni racun tikus gitu ya. Jadi karena aksesnya tadi gitu ya sangat terbuka, kalau misalnya orangnya itu sakit pikirannya gitu ya, mungkin mentalnya mungkin terbebani, itu bisa melakukan hal-hal ekstrem seperti ini gitu. Jadi mau kejadian lagi lah hal-hal seperti ini ke depannya, karena solusi itu banyak, tinggal kita mau nggak cari solusi tersebut. Karena nggak cuma satu tuh cara menyelesaikan masalah, pasti ada banyak cara yang lebih solutif yang tidak menyebabkan masalah besar seperti ini. Kalau misalnya mau ngobrol, mau lebih terbuka, mau membicarakan, itu mungkin kejadiannya tidak perlu se ekstrim atau sebesar ini jadinya ya. Mungkin itu bisa kita pelajari dari kasus ini. Kalau misalkan terkait dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.